Oke, kali ini kita bakal ngomongin sebuah kisah yang luar biasa banget dari salah satu titan bisnis Indonesia, William Suryajaya. Cerita tentang gimana dia membangun sebuah kerajaan bisnis dari nol, nama yang pasti kita semua kenal, Astra. Tapi ini juga cerita tentang bagaimana dia secara tragis harus kehilangan semuanya. Coba deh, kita mulai dari sini. Anda mungkin tiap hari naik motor Honda, atau mungkin mobil keluarga Anda itu Toyota Kijang. Bisa jadi di kantor Anda ada mesin fotokopi Fuji Xerox. Hal-hal ini rasanya udah biasa banget kan dalam hidup kita sehari-hari? Nah, tahu nggak sih, semua merek yang kayaknya udah jadi bagian hidup kita itu, mulai dari mobil sampai alat berat, ternyata ada di bawah satu payung raksasa, PT Astra International. Pengaruhnya itu ada di mana-mana, seringnya kita nggak sadar. Dan di balik semua ini ada kisah hidup satu orang. Jadi, gimana ceritanya Astra bisa jadi segede ini? Nah, untuk ngerti itu, kita harus balik dulu ke awal, ke masa muda pendirinya. Seorang pria bernama William Suryajaya, yang hidupnya itu benar-benar ditempa oleh tragedi. Coba bayangin deh, umurnya baru 12 tahun, tapi dalam waktu kurang dari 3 bulan, dia kehilangan kedua orang tuanya. Kehidupan enaknya langsung hancur. Gak lama setelah itu, datang pendudukan Jepang, sekolahnya terpaksa berhenti. Mau nggak mau sebagai anak laki-laki tertua, dia harus banting tulang, terjun ke dunia dagang buat bertahan hidup, dan ngurusin adik-adiknya. Dan mentalitas inilah yang jadi kunci segalanya. Kata-katanya sendiri nunjukin betapa kuatnya dia. Semangat buat terus nyoba, nggak pernah padam, meskipun udah jatuh berkali-kali dan ngalamin kehilangan yang nggak kebayang. Semangat inilah yang jadi pondasi buat semua yang bakal dia bangun nanti. Oke, sekarang kita maju sedikit ke momen berdirinya perusahaan ini. Dan jangan bayangin gedung-gedung tinggi atau ribuan karyawan ya. Awal mula Astra itu jauh banget dari itu. Sederhana banget. Faktanya nih, Astra International itu dimulai di sebuah ruangan super kecil di Jakarta, cuma dengan 4 orang pegawai. Perusahaan ini didirikan William bareng adiknya sebagai perusahaan dagang biasa. Tahu nggak jualan apa? Minuman limun sama pasta gigi. Susah dipercayakan, perusahaan raksasa ini mulainya dari situ. Nah, kesuksesan pertama mereka itu bukan karena koneksi orang dalam atau apa, tapi benar-benar karena kegigihan dan sedikit hoki. Ceritanya, setelah susah payah nyoba dapat proyek pemerintah dan gagal terus, William ini nggak sengaja ketemu orang penting dari proyek Bendungan Jatiluhur di depan kolam renang. Cuma dari kenalan singkat itu, kebuka pintu buat Astra jadi pemasok. Dari situlah nama mereka mulai dikenal. Sekarang kita masuk ke babak yang bakal mengubah nasib Astra selamanya. Dan yang menarik, masuknya mereka ke industri otomotif ini terjadi hampir karena sebuah kecelakaan. Oke, dengerin baik-baik, ini ceritanya agak ribet tapi seru. Jadi, Astra itu hampir bangkrut. Mereka dapat kontrak gede buat impor generator, tiba-tiba izinnya diblokir karena urusan birokrasi. Potensi ruginya 700 juta rupiah. Jumlah yang gila banget waktu itu. Nah, di saat orang lain mungkin udah panik, William ini malah lihat celah. Dia bilang, "Hey, transportasi kan juga kebutuhan pokok buat bangun negara." Pinter banget kan? Dana impor yang tadinya buat generator, dia alihin buat beli 800 truk Chevrolet. Dan keputusannya itu jenius banget. Risiko gila yang diambil bener-bener terbayar. Truk-truknya laku keras, ludes. Tiba-tiba aja, Astra yang tadinya cuma pedagang kecil jadi pemain utama di pasar otomotif Indonesia. Keuntungan besar ini ibarat bensin roket buat mimpi mereka yang lebih besar lagi. Nah, setelah sukses sama Chevrolet, mereka coba deketin Nissan. Tapi, orang Nissan datang ke kantor kecilnya Astra, terus ngeremahin gitu. Perusahaan kecil, pikir mereka. Tapi di sisi lain, jodohnya ternyata sama Toyota. Ini juga ada unsur takdirnya. Jadi, mereka direkomendasiin langsung sama menteri, dan kebetulan banget, salah satu bos Toyota itu punya kenangan bagus sama Gaya Motor, perusahaan yang baru aja gabung sama Astra. Wah, benar-benar kebetulan yang mengubah sejarah ya. Dan dari kerjasama dengan Toyota inilah lahir sebuah mobil legendaris. Perwujudan dari visi William. Mobil yang murah, kuat, bisa dipakai buat apa aja, khusus buat orang Indonesia. Bukan cuma jualan mobil, ini soal filosofi sejahtera bersama bangsa. Sebuah kendaraan yang kita semua kenal, Toyota Kijang. Dan dampaknya, gila banget. Kijang langsung meledak di pasaran. Cuma dalam 6 bulan pertama di tahun 1977, udah lebih dari 1.000 unit yang terjual. Angkanya terus-terusan naik, nembus 75.000 unit pada pertengahan tahun 1983. Dan cuma 2 tahun setelahnya, udah nyentuh 100.000 unit. Kijang benar-benar udah jadi kendaraannya bangsa, dan Astra resmi dinobatkan sebagai Raja Otomotif Indonesia.
Tapi, dengan mesin uang dari otomotif, Astra nggak berhenti di situ. Visinya William Suryajaya itu jauh-jauh lebih besar lagi. Mereka punya metafora yang kuat banget buat strategi bisnisnya. Gurita. Bayangin seekor gurita raksasa yang tentakelnya nyampe kemana-mana ke setiap sektor penting ekonomi negara. Dan benar aja, tentakelnya ini nyampe ke semua sektor, dari agribisnis dan alat berat sampai ke jasa keuangan, infrastruktur, bahkan perhotelan. Ini benar-benar perwujudan filosofi William, sejahtera bersama bangsa dengan cara buka lapangan kerja dan bangun ekonomi di berbagai lini. Tapi, di puncak kesuksesan ini, cerita yang tadinya penuh kemenangan, tiba-tiba berbelok tajam ke arah yang dramatis dan tragis. Ini ironis dan sakit banget. Baru aja mereka sukses besar go public, tiba-tiba ada krisis keluarga. Bank yang didirikan putranya terancam kolaps, dan demi menyelamatkannya, William harus mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Ngelepasin semua kepemilikannya di Astra, perusahaan yang dia bangun dari nol, dari keringat dan air mata. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar kan? Gimana ceritanya seorang yang begitu tangguh, yang membangun segalanya dari ketiadaan, pada akhirnya harus menyerahkan mahkotanya sendiri? Kisahnya jadi pengingat yang kuat banget ya, tentang gimana roda kehidupan itu berputar, dan tentang pengorbanan yang luar biasa.